Tumpukan sampah di bantaran sungai menjadi potret buram wilayah perkotaan. Syahik Harpi, warga Condet, Jakarta Timur, tergerak melakukan langkah kecil demi menjaga lingkungan. Sejak tahun 2017 lalu, setiap hari Syahik turun ke pinggiran sungai yang berjarak kurang dari 100 meter dari rumahnya untuk memungut sampah. Sadar langkahnya membutuhkan lebih banyak tangan, ia pun mendirikan komunitas River Ranger Jakarta, pasukan penjaga sungai. Syahik kemudian mengajak sejumlah anak-anak ikut memungut sampah di wilayah pinggiran sungai. Dan kini sebanyak 21 anak-anak tergabung menjadi anggota komunitas River Ranger. Setelah sempat terhenti karena pandemi, awal tahun 2021 ini komunitas River Ranger kembali menyusuri sungai untuk memungut sampah. Aku sih jarang ya menasehati mereka gitu untuk jangan buang sampah, ntar begini, ntar begitu. Jarang sekali gitu mengingatkan mereka, tapi sesekali gitu ngajak mereka langsung terjun ke sungai. Terus lagi ngambilin sampah, aku bilang, enak gak banjir? Nggak enak, ngungsi, terus makannya susah, pakaiannya basah. Nah kalau misalkan banjir, kenapa sih nggak diambilin sampahnya? Kalau nggak banjir kan enak gitu kan. Sampah plastik berdampak buruk untuk lingkungan. Syahik pun mengajarkan anak-anak untuk mengolah sampah plastik justru menjadi karya. Salah satunya menjadi seni eco-brick, bahan bangunan pengganti batu bata yang terbuat dari limbah plastik. Eco-brick dapat menjadi solusi sampah plastik di perkotaan. Kalau dilihat dari keuntungan lingkungan, itu berdampak besar banget. Misalkan aku, anggota River Ranger ada 21 misalkan. Satu orang setiap minggu atau setiap hari itu buat eco-brick 2 botol. Satu botol tuh seukuran air mineral yang sedang, kurang lebih 300 gram. Kalau misalkan aku berarti kan 600 gram. Dikalikan 20 berarti kan udah berapa kilo kita save. Kalau masyarakat di Jakarta bikin eco-brick lah, 1 minggu 1 botol gitu. Kita bisa save sampah plastik yang berakhir ke laut ataupun ke pembuangan akhir tuh berapa banyak gitu. Jadi manfaatnya tuh besar banget. Mengolah sampah menjadi karya juga dilakukan oleh Citra Subiakto, pendiri label tekstil Sejauh Mata Memandang. Kesadaran bahwa bumi kian tertutup sampah memotivasi Citra menerapkan circular fashion, yakni memproduksi pakaian dari daur ulang sampah tekstil. Sejak 2019 lalu, Citra menerapkan konsep sejauh daur, yakni menggunakan 30% bahan dari daur ulang sampah tekstil. Sisanya, ia memanfaatkan kembali kain perca dan kain tak terpakai dari produksi sebelumnya. Gerakan circular fashion ini menjadi contoh nyata upaya mengurangi sampah plastik di Indonesia. Kita berkarya itu jadi mesti dipikirin dari A sampai Z gitu. Jadi dia jangan sampai ujungnya akan menjadi sampah gitu. Karena kita kan tahu bumi kita ini sekarang kan masalahnya adalah terlalu banyak sampah. Dan tekstil itu merupakan salah satu penyumbang sampah dan polusi terbesar di dunia. Bahayanya itu adalah tekstil kita itu kan yang terjangkau di masyarakat itu adalah yang mengandung polyester. Dan polyester itu kan mengandung plastik ya. Jadi plastik itu masuk ke laut atau ke sungai, nanti dimakan sama ikan, dan akhirnya kita makan ikan, dan sudah terbukti juga kan bahwa di tubuh manusia sudah banyak mikroplastik dan yang menyebabkan banyak penyakit ya. Citra berharap gerakan circular fashion dapat menjadi tren baru yang bisa dilirik oleh generasi terkini dan generasi masa depan. Justru mengulang baju itu sekarang adalah sebuah gerakan yang sangat bagus gitu. Jadi bahkan di luar negeri atau di dalam negeri para bintang film udah mulai memakai ulang baju yang sudah pernah dipakai gitu. Usahakan untuk kalau membeli sesuatu yang baru tidak apa, tapi gunakan selama mungkin gitu. Karena kalau paling nggak dengan kita memakainya sampai minimal 1 tahun aja tuh kita udah ngurangin emisi gas karbon sekitar 20%. Ini bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Dan satu lagi, jadilah solusi bukan polusi. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, masyarakat masih menilai langkah pemerintah mengatasi masalah lingkungan pada sejumlah kategori masih kurang memuaskan. Terutama upaya pemerintah dalam mengolah sampah yang dinilai lebih dari 60% responden masih tidak memuaskan.
upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan tak lepas dari peran individu atau kelompok masyarakat sebagai inisiator. Lantas, bagaimana upaya pemerintah melindungi pejuang lingkungan, sementara implementasi pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum direalisasi? Kami bisa memberikan dorongan gitu ya, dan memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum terkait dengan substansi dari pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPLH. Kami juga punya forum, kebetulan LHK punya kerjasama dengan Mahkamah Agung terkait dengan sertifikasi hakim lingkungan, di mana di situ ada pendidikan bagi para hakim terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga beberapa kali kami juga memasukkan substansi, salah satunya pasal 66 ini ke dalam pemahaman hakim gitu. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih membayangi langkah pejuang lingkungan dalam menyelamatkan bumi. Keberpihakan negara dan perubahan kebijakan dinanti demi melindungi pejuang lingkungan agar bumi tetap lestari. Memperjuangkan hak itu diakui bukan hanya di undang-undang lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Upaya orang-orang tertentu yang memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup, karena itu justru harus dilindungi, jangan justru malah dikriminalisasi. Kesadaran individu ini atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini harus betul-betul dipahami oleh semua rakyat Indonesia. Kita juga mempunyai suara yang sama untuk menyampaikannya kepada pemerintah kalau kemudian hak kita ini terganggu. Nah, kalau kemudian kesadaran ini sudah menjadi kesadaran individu yang meluas dan kemudian menjadi kesadaran kolektif, tentu akan ada perubahan kebijakan di Indonesia.